Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang menjadi isu-isu strategis berkaitan dengan stabilitas politik di daerah? Yang pertama, yang sekarang ini yang terjadi yaitu pemilu kada. Kita di NTT ada 9 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak. Yang kedua, yang menjadi isu strategis kita sekarang ini yaitu kerukunan etnis masyarakat. Ini juga menjadi isu yang strategis karena kita terkadang melupakan bahwa etnis lain itu sesungguhnya adalah saudara-saudara kita sendiri. Sesungguhnya mereka juga berperan dalam kehidupan kita. Tetapi kita hanya melihat dari salah satu sisi, melihat mereka sebagai lawan yang berdampak terhadap ketidakrukunan antar etnis. Nah, ini kita harus jaga. Kemudian yang berikutnya adalah radikalisme dan terorisme. Ini juga terkait juga dengan negara. Jadi NTT juga sebagian negara kesatuan Indonesia juga harus waspada terhadap masalah radikalisme. Walaupun NTT sendiri belum menunjukkan kejadian-kejadian yang secara nyata, signifikan. Kemudian kerukunan di kehidupan beragama, ini sangat rawan sekali Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak jaga, ketika kita tidak memahami, ketika kita sangat fanatis, nah ini akan berdampak terhadap masalah kehidupan kerukunan beragama. Ini yang kita harus jaga dan jaga baik, dan ini perlu mendapatkan perhatian. Kita perlu mendidik masyarakat, terutama anak-anak muda kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sifatnya anarkis, sifatnya yang radikal, akibat daripada belum memahami tentang masalah pentingnya kerukunan. Kemudian kelompok massa premanisme. Ini juga Bapak Ibu sekalian akibat daripada mental daripada masyarakat, terutama para pemuda, anak-anak muda yang masih tumbuh, yang kurang mendapatkan pendidikan mental. Ini yang perlu kita menjadi perhatian, sehingga menjadi isu-isu strategis dalam stabilitas politik. Separatisme, perpecahan, kemudian pengelolaan perbatasan. Kita berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia juga. Kemudian tentang masalah hak asasi manusia. Asasi manusia ini banyak orang mengartikan masing-masing. Dan ini kita harus punya pemahaman yang sama sejauh mana batasan-batasan yang disebut dengan hak asasi manusia. Kemudian permasalahan yang terjadi pada pengembangan budaya politik. Yang pertama, masih kurangnya keteladanan dari pelaku-pelaku politik. Ini kadang-kala juga kalau sudah didominasi dengan emosional, dengan ambisi yang tidak terkontrol, nah ini artinya nilai-nilai keteladanan di sini akan merosot. Yang kedua, masih sering terjadi etika penyampaian pendapat yang kurang bermartabat. Ya, karena merasa diri benar. Hobinya hanya bisa menilai tetapi tidak mengontrol keseimbangannya, aspek positif dan negatifnya. Ini sering terjadi ketika terjadi diskusi, ketika terjadi penyampaian pendapat baik di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Kemudian masih kurangnya sosialisasi pendidikan budaya politik. Jelas, sehingga hasilnya juga kita punya politik juga tidak maksimal. Keterlibatan partisipasi politik juga kurang maksimal. Karena apa? Karena merasa tidak penting itu politik. Karena menganggap bahwa tanpa kami mengikuti politik pun tidak ada nilai tambahnya. Nah, ini yang barangkali menjadi permasalahan yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana ke depan agar ini bisa kita tekan. Belum optimalnya peran partai politik dalam mengembangkan sistem pengkaderan calon-calon pemimpin nasional dan lokal. Ya, kita lihat nanti Bapak Ibu sekalian, kebetulan di Kesbangpol pada mulai esok itu ada FGD, forum, minta maaf, ada FGD, grup diskusi
untuk mengetahui juga sejauh mana pembangunan politik itu sendiri. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Nah, ini nanti bisa menjawab persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi, yaitu belum optimalnya peran partai politik dalam mengembangkan sistem pengkaderan. Siapapun, karena itu yang ada, itulah yang dikaderkan. Tetapi tidak ada nilai-nilai, tidak ada nilai-nilai pengkaderan yang sesungguhnya. Begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, ya ini saya masuk kepada tataran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi. Ini ada visi dan misi di dalam RPJMD Provinsi NTT, bahwa kita visi NTT itu adalah untuk NTT yang maju, mandiri, adil, makmur dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Untuk visi. Ya. Jadi kalau kita telusuri bahwa di dalam misi itu ada misi yang kelima, itulah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita di bidang Kesbangpol, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini sekilas NTT. Ini saya rasa mungkin saya tidak perlu jelaskan, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana kita kondisi NTT. Sesungguhnya adalah provinsi kepulauan, karena kita punya pulau ini cukup banyak sekali. Pulau yang berpenghuni itu ada 44 buah, sedangkan pulau yang jumlah pulau sesungguhnya itu ada 1192 pulau. Dan pulau yang bernama itu baru 432 pulau, begitu banyaknya. Dan tidak mudah kita untuk melaksanakan pembangunan ketika kita tidak bisa mempersatukan pulau-pulau ini dalam sebuah kawasan yang sama. Dan kita juga didominasi oleh iklim yang kering. Ini NTT punya spesifikasi, mungkin kalau di daerah barat lebih banyak didominasi oleh musim hujan, tapi kita di NTT sini adalah musim kering atau kemarau itu sampai dengan 8 bulan dalam 1 tahun. Dan ini posisi strategis kita, Bapak Ibu sekalian. NTT ini sesungguhnya kita itu memiliki provinsi kepulauan yang dipersatukan oleh Laut Sawu dan Selat Sumba. Ini merupakan mininya negara Kesatuan Republik Indonesia, miniaturnya. Kalau negara Kesatuan Indonesia itu terapit oleh 2 benua, 2 samudra, berkepulauan, itulah NTT juga seperti itu. Sesungguhnya miniatur Indonesia itu ada di NTT. Juga perbatasan negara RTA dan Australia, memiliki 5 pulau terdepan, ya, kemudian juga dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita hitung, kita punya garis pantai itu sudah mencapai 5.700 km. Ini sebuah indikasi bahwa kita sesungguhnya menyimpan potensi di sini di bidang perikanan atau kelautan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang evaluasi kinerja Kesbangpol, ini kita didasarkan atas perintah RPJMD. Kita ada 3 yang menjadi indikator programnya. Yang pertama adalah wawasan politik kebangsaan. Yang kedua adalah jumlah partai politik yang dibina. Yang ketiga adalah jumlah ormas yang dibina. Ini yang kita menjadi target. Namun dalam waktu dekat ini untuk Provinsi NTT kita masih dalam proses revisi RPJMD. Ada beberapa hal yang memang di target-target yang ada ini kita akan sesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan yang ada. Berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi tentang kebijakan pembangunan politik di NTT. Saya lewatkan saja. Kemudian strategi pembangunan politik di Provinsi NTT, mungkin saya bacakan di sini. Yang pertama adalah penanaman nilai-nilai persatuan, anti kekerasan serta toleransi untuk mewujudkan kerukunan pada berbagai elemen masyarakat. Ini strategi pembangunan politik di NTT yang terdapat di dalam RPJMD. Yang kedua, mengaktifkan
kegiatan forum-forum dialog antar suku, antar agama, forum-forum dialog lainnya dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita juga di sini forum-forum yang saya sebut tadi, FKUB, FPK dan segala macamnya tadi itu menjadi mitra yang secara rutin itu didialogkan di Kesbangpol. Kemudian menciptakan jaringan informasi interaktif antar masyarakat dengan kalangan pengambil keputusan politik agar regulasi yang diterbitkan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ini semacam sosialisasi dan komunikasi. Adanya keteladanan dari para elit politik, para penyelenggara pemerintahan, dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan pengembangan budaya politik secara simultan.